demi waktu ini kita harus bisa menghargai, karena inti dari ini adalah muhasabah. Kenapa? Karena pada prinsipnya, mohon maaf, karena orang itu akan tidak paham tentang pentingnya waktu kalau dia tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Orang tahu waktu setahun itu sangat berharga, nanti Anda boleh tanya kepada anak yang masih sekolah. Sekolah kalau nggak naik, maka dia nunggu setahun. Maka waktu setahun itu menjadi sesuatu yang sangat bermakna. Orang tahu pentingnya 1 menit, nanti sesekali Anda boleh terlambat 1 menit saja kalau Anda mau naik pesawat. Ketinggalan pesawat hanya 1 menit, itu 1 menit sangat berharga. Demikian juga 1 detik Anda berharga kalau nanti Anda dicabut nyawa Anda. Kenapa ini penting? Karena semua orang akan paham pentingnya waktu ini kalau sudah dibaca surat Munafikun ayat 10. Surat Al-Munafikun ayat 10. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesal, ya Tuanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Masya Allah, semua orang yang mati akan menyesal ketika kematian datang. Dan sayang, idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah mati, ditunda sedetik aja nggak bisa. Padahal semua orang pengen menunda. Untuk apa? Bukan pengen jadi pemimpin redaksi, bukan memiliki punya Al Islam TV, enggak. Pengen iman dan amal soleh. Untuk itulah Nabi menasihatkan 3 hal untuk merefleksi diri kita. Pertama, ismasika fa innaka mayitun. Hiduplah kamu semaumu selamanya, silahkan, tapi kematian itu pasti. Dan untung manusia nggak tahu kapan matinya, karena ada 3 misteri mengenai kematian. 1 auqat, 2 amkan, 3 asbab. Auqat sampai hari kiamat kita tidak tahu matinya kapan. Dan untung mati itu kita nggak tahu, karena kalau kita tahu matinya kapan, tidak ada dinamika kehidupan. Ketika Israel bertemu Rasulullah, ada nasihat, ya sampaikan pada umatmu ya Muhammad bahwa tugasku nyabuti nyawanya satu persatu. Kalau itu yang kau kabarkan, ya Israel, seluruh umatku tahu. Yang paling penting adalah apa tanda-tanda, apa alamatul maut, tanda-tanda kematian akan datang kepada umatku. Tolong kabarkan. Ini untuk evaluasi diri. Sekali lagi, orang ada dekat dengan Israel segera dicabut nyawanya kalau ada 3 tanda. 1, kalau umatmu sudah berubah warna rambutnya. Maka dalam Islam, mohon maaf, uban itu nggak boleh dicabuti. Itu sudah pertanda. Yang kedua, orang dekat dengan kematian kalau sudah tidak berfungsi dengan optimal organ tubuhnya. Penglihatan sudah berkurang, pendengaran nggak jelas, ingatan sudah mulai lupa. Udah, terakhir orang dekat dengan kematian kalau sudah mendekati asalnya. Manusia dari tanah, kecenderungannya ke tanah, akan kembali ke tanah karena tanah ingin menarik kembali apapun yang diberikan. Tanah ngasih buah, buah jatuhnya ke tanah. Debu pun terbang, jatuhnya ke tanah. Untuk itu sekali lagi, ini bagian dari pengingatan kita bersama. Orang itu pasti akan mati. Mati ada 3 misteri. 1 auqat, orang tidak tahu kapan. Yang kedua amkan, tidak tahu di mana. Sebab kalau dia tahu matinya di mana, logikanya nggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah ke Solo. Orang tidak tahu kapan di mana, di mana dan apa sebabnya. Untuk itu maka nasihat Rasulullah sederhana. Pertama, ismasita fa innaka mayitun. Yang kedua, wahbub man syi'ta. Kamu boleh cintai apa saja di dunia ini, tapi ingat, yang kau cintai pasti akan berpisah. Ini untuk evaluasi. Mobilnya bagus, tapi kalau mati nggak dibawa mati. Begitu mati, naiknya bukan mobilnya, naiknya ambulan. Maka sekali lagi, kamu boleh cintai apa saja, tapi ingat, yang kau cintai, kamu akan dipaksa untuk berpisah. Yang ketiga, berbuatlah semaumu, karena ingat, setiap perbuatan pasti dimintai pertanggungjawaban. Kalau hanya KPK, Tipikor, jaksa, polisi, kementerian, semuanya bisa ditipu. Tapi nanti malaikat, dibaca surat Jum'ah ayat 8.
Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang susah adalah sumayun nabi hukum bima kuntum ta'malun. Kamu boleh jadi pejabat apa saja, kamu boleh melakukan apa saja, tapi ingat, kamu harus bisa mempertanggungjawabkan. Kenapa? Itu pilihan. Kamu jadi kafir silahkan, mau iman silahkan, yang penting nanti di akhirat kamu bisa mempertanggungjawabkan. Kalau malaikat nanya, kamu bisa menjawab.